Bener bang? Maaf, sekarang kenapa kita begini? Karena dulu orang tua kita maunya kita pada begini, kumpul di taklim ngaji. Tuh. Kenapa kita begini? Karena emak bapak kita begini. Ini kagak paham mau nongkrong. Emang bapaknya juga main kiu-kiu. Pergi anak-anak mau ngaji, orang bapaknya masih. Tuh. Ini cakep nih, ahlil khair nih. Orang tua kita doain, ntar kita bakal didoain sama anak cucu kita. Jadi urusan ngaji nggak ada yang sia-sia, nggak ada orang punya duit mulu dan mulu setiap tahun. Dimintain ke sono kemari, habis sekarang motornya kagak, rumahnya kagak, hidupnya marat-marit miskin. Ada nggak orang yang membantuin jalan Tuhan sampai begitu? Sampai habis-habisan, kebanyakan muludan dia. Sekarang mah ya boro-boro rumah tanah juga kagak. Ada nggak? Nggak ada. Di mana ada keberkahan kalau bukan di pengajian? Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Dalam kebaikan itu barokah. Makanya orang tua kita nggak ada ngajarin anak, hayu neng jadi orang paling kaya, hayu neng jadi orang yang banyak warisannya. Jangan kata punya saudara lo, punya empol lo, punya orang ambil. Ada nggak? Nggak ada. Susah senang pegang dada. La ilaha illallah. Biarin neng, untung dia bukan elu. Mak ono di penjara, mak bagus neng dia bukan elu. Mak ono mak dia punya motor, naik motor kenceng banget tabrakan, bagus dia neng, enggak elu. Kenapa lu nggak ngebut neng? Emang nggak punya motor mak? Mau ngebut pakai apa? Ada no orang yang ngebut mulu nggak ditangkap, ada. No tukang sate, wah ngebut kenceng banget ya. Kagak ada yang berani nilang tuh polisi. Ya. Bener. Ini bukan ceramah, ini mah ngobrol aja. Ya, jangan serius-serius. Yang serius juga belum tentu bener pada. Kebangetan serius. Duduk aja kebangetan sopan, pegel pinggang. Ya. Ntar bagian serius ada kiainya, ada gurunya, ada orang-orang tua kita. Ya, yuk bareng-bareng. Bareng-bareng. Allah Maha Kaya, semua makhluk butuh Allah. Itu aja dulu. Kenapa masih miskin juga? Katanya Allah kaya. Jangan salahin Allah. Kita miskin memang udah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin, jatuh ke kita miskin juga nggak apa-apa. Berarti miskin udah kompak sama kita. Turunan susah, dari uratnya udah kelihatan. Dasaran pengki rombeng, taekin ke meja tetap pengki rombeng. Itu aja. Mau kemana? Uratnya udah kelihatan, urat susah. Gampang pengen kaya, cari bini yang bisa niup lilin. Abang keluar asal ada tembok kosot-kosot. Kaya. Lihat dulu temboknya udah diaci apa belum. Jangan tembok baru dikamprot udah kosot aja. Akhirnya kaya kagak, habis berdarah-darah. Kebangetan maksa pengen kaya. Bener. Mendingan miskin aman. Lihat orang tua kita miskin, nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin cucu, nggak ngerepotin negara. Saking disayangnya orang miskin sama Allah, meninggalnya kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin, sopan duduk dulu baru mati. Jangan kira orang miskin Allah nggak sayang. Bisa jadi miskin di dunia, nanti bakal Allah kasih kaya di akhirat. Tuh ahlil khair. Orang miskin bang, dia meninggal aja nggak ngerepotin. Sampai masuk ke kuburan malaikat nanya, jawabannya nggak banyak. Kata malaikat, dari mana uang kamu? Kemana kamu belanjakan? Mak nyautnya pelan. Ya Pak Malaikat, duit dari mana? Coba orang kaya mah 2 miliar 3 miliar pakai uang itu, mampir ke Amerika, istrinya belanja ke Inggris. Orang kaya mah jawabannya banyak, ngerepotin malaikat. Coba nenek kita mau jawab kemana? Dari mana uang kamu? Ya nggak percaya amat sih. Orang kata pagi-pagi ada 20.000 anak sekolah sama sayur bening. Nasi goreng juga itu nggak ada papanya, emang kuah tembang bekas semalam. Kemarin goreng ikan tembang, masih ada minyaknya, adukin nasi. Ya Pak Malaikat, kagak percaya amat sih. Jangan kira orang yang miskin di dunia bakal Allah kasih miskin lagi di akhirat. Belum tentu. Atau sebaliknya, orang yang paling kaya di dunia bakal Allah kasih kaya di akhirat. Belum tentu, emang dia doang. Bener?
Makanya girang jadi orang miskin sebetulnya. Nggak ngerepotin orang. Naik pesawat jatuh di laut. Kenapa dia meninggal di laut? Karena dia pergi ke sono. Kenapa orang jatuh dari pesawat meninggal? Karena dia naik pesawat. Kenapa orang jatuh dari mobil? Karena dia naik mobil. Kenapa orang meninggal di laut? Karena dia ke laut. Emak kita meninggal cuma jatuh dari bale. Kenapa nggak jatuh dari pesawat? Kan dia nggak naik pesawat. Kenapa ono meninggalnya jauh? Kan emang dia pergi jauh. Emak kita, nenek kita meninggalnya di depan rumah, di balik. Kita udah kasih kasur, gilarin tikar, baru meninggal. Nggak jauh meninggalnya. Emang jaga kemana-mana. Kata orang tua kita, kalau orang meninggal katanya itu 40 hari ruhnya masih di situ dekat dia. Benar nggak? Ada yang begitu kan bilang ya? Saya kan nggak tahu, emang belum pernah. Ya belum pernah, saya iseng-isengan gitu mati, nggak berani saya. Makanya saya ceramah kematian paling takut, paling nggak bisa ceramah. Orang nggak pernah ngerasain mati sih. Itu katanya orang yang meninggal itu ruhnya keluar, belum ke sono-sono, masih di situ sebelum 40 hari itu. Nah sekarang kalau dia meninggal di laut, berarti kan jasadnya di air, ruhnya kan di atas dia nih, kan kagak jauh. Ombak lah tuh 3 meter kencang banget, jasadnya puyeng, ruhnya celeng. Lah kehantem ombak mulu, berjam-jam pulang kagak, mau pulang jauh, ojek nggak kelihatan. Mana sebelum meninggal belum minum antimo. Puyeng nggak tuh kira-kira? Puyeng. Makanya kata orang tua, neng baik-baik, neng baik-baik. Balik lagi, pergi jauh-jauh, neng pulang, jangan lama-lama. Coba orang tua anak pergi dari pagi sampai sore nggak pulang, khawatir nggak? Ngapa udah gede pada dilepas, sok bener pada ya. Tuh mak, sayang-sayang mak, dari masih kecil kita urusin, udah gede kita lepas. Lu aja bener, kalau kagak bener, tahu bakal kagak bener, ngapain diberanakin ya mak? Susah-susah ngeden sampai mata sampai putih semua buat anak. Kadang-kadang bayi belum keluar, yang kuning nyusul, kekencengan ngeden. Lah kalau bayi dua-duanya bayi namanya kembar siam. Lah kalau yang satu bayi yang satu kuning, itu berarti kembar tokai. Ya dah, yas'alunaka anir ruh. Tuh, kalau kita ngomong ruh, jawabannya kulir ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Allah. Cuman kita kan jadi peringatan buat kita. Kenapa dia meninggalnya jatuh dari kapal? Karena dia naik kapal. Jadi kalau meninggal nggak pengen jatuh dari kapal, jangan naik kapal. Ya mak kita meninggal bari megang tasbih la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, yang terakhir, orang tua kita pinter ngerayu Allah. Mana rayuannya? Bareng-bareng. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Subhanallah, maha suci Allah, yang maha suci cuma Allah. Walhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, yang patut kita puji hanya. Wala ilaha illallah, banyak Tuhan di negeri kita, Tuhan kita cuma Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Besar-besar kehebatan manusia besar, tapi yang maha besar hanya. Wala haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya itu punya kita. La haula wala quwata punya kita. Illa billah, kecuali Allah. Kita bakal kembali lagi ke Allah lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula.
Assalamualaikum ya Rasulullah, astaghfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Ya barang-barang ila hadratin nabiyina Muhammadinil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahlil kubur wa jami' ahlil khair minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita